dengan harga sekarang itu harganya 140. Kemudian harga setelah diskon sekarang itu dengan diskon 20% itu di 112.800. Nah, nanti harga setelah akuisisi atau harga barunya itu 165.000 untuk di atasan suite. Dari kesimpulan ini logistik aman ya? Aman. Sudah kami upgrade, even itu ada toleransi rejectnya per pola. Om mau tanya yang untuk perhitungan ini apakah sudah mengakomodir atas gaji untuk tahun depan juga? Oke. Untuk perhitungan tadi Om Rahmat ya terkait gaji tahun depan. Nah kemarin dari draftnya dari yang Mas Galih sampaikan itu dasar penggunaan dasar CR kita itu sudah mengakomodir kenaikan UMK, bahkan sampai kemarin di berapa persen Pak? 10% ya, padahal realisasinya tidak segitu, tapi kita sudah memperhitungkan sampai di 10%. Overall dari proyeksi HET yang baru itu apple-to-apple-nya tuh before after harganya seperti apa kalau bisa dilihat summary terlepas dari data pola itu. Kalau kenaikan per polanya tadi baru sampling ya, sampling itu tadi saya sampaikan dari setelan deh, kalau setelan suite gitu itu berapa sekarang, nanti juga berapa HET? Dari 230 itu naik jadi 240. Kayaknya malah kurang ya, kurang tinggi HET-nya. Kalau dibuat proyeksi 2 tahun sih ini terlalu safe ya, terlalu playing safe gitu, kurang berani. Kalau menurut kami tadi terlalu rendah berarti ya Kak Winda ya? Iya. Apakah sudah mempertimbangkan juga dengan di tahun ini sendiri kan juga ada resesi, kemudian kan pasti daya beli masyarakat kan juga turun juga Kak. Kalau menurutku lebih safe di sini sih Kak. Kalau kita ngomongin HET, kita tuh harus melihatnya tidak hanya kebijakan 1-2 bulan atau 1-2 tahun sebenarnya. Kalau bisa ini harga yang sudah kita proyeksi bahkan sampai 5 tahun ke depan. Jadi kita tidak banyak melakukan perubahan harga gitu di pasar. Tapi kalau melihat kondisi ya, kita bilang kenaikan harga, tapi kayak faktualnya naiknya itu enggak signifikan gitu, dari 230 ke 240. Itu malah menurut saya pasar dan bahkan kompetitor tuh melihat kita sendiri sebenarnya takut gitu menghadapi pasar. Padahal sebagai seorang marketing yang harus kita selalu pegang itu pasar bisa diciptakan. Kalau dari teman-teman dari marketingnya sendiri mungkin ada ide terkait dengan yang ini? Oke, intinya sih Om, kalau saya misal harus kajiannya ternyata belum sampai 2 tahun, maka memang sebaik-baiknya karena ini isunya udah kita naikkan banget, makanya ini harus sampai sustainable di 2 tahun. Tapi untuk jangka pendeknya memang ini akan jadi challenge banget kalau harganya terlalu naik di kita, karena kan daya belinya juga pasti akan bergonjang di 1-2 bulan ini. Berapapun harga yang kita tentukan, kamu set 300.000 let's say, tapi kita punya turunan strategi dan jaminan baru juga di tahun 2023 yang kita tawarkan ke jaringan konsumen, itu menurutku akan lebih bagus. Untuk konsumen itu akan kita coba campaign di ajak konsumen belanja barang lokal, kayak UMKM kayak gitu, growing up di area sana. Dan yang ketiga, ini yang harus selalu kita gaungkan bendera kita sendiri adalah customizable product for your community, yang ini nggak akan pernah bisa ditiru sama pemain-pemain besar. Jadi nggak usah takut, misalnya kemarin setelah promo harganya 150.000, besok jadi 170, nggak apa-apa. Kita hanya akan chance kehilangan konsumen-konsumen loyal yang dulu yang biasa beli 150 sekarang jadi 170, dan menurutku mereka pun juga nggak masalah, nggak terlalu bermasalah, karena kalau udah loyal itu mau switching vendor itu juga mikir-mikir kualitasnya, dia harus pelajari dulu bahannya sama nggak ya kayak yang kemarin di Regas dan seterusnya. Jadi kalau misalnya naik 5, 10, 20.000 itu menurut saya nggak masalah.
saya berharap dari semua direksi mempertanggungjawabkan atas effort kenaikan harga ini menjadi kinerja tahun depan. Ini secara masif kalian harus memperbaiki dari sisi pelayanan. Pertama, logistik seharusnya sudah tidak ada yang tidak lolos QC. Oke, secara kualitas harusnya bagus terus. Kedua, yang saya tanyakan atas ritme 10 hari siap kirim atas beberapa hal yang berkaitan dengan produksi itu juga harus dijamin cepat. Selain itu, saya berharap dari sisi marketing, apapun nanti lobby pasca ini dari teman-teman jaringan, buatkan solusi paling cepat ke kami direksi. Secara tolak ukur ini kenaikan harga sudah tidak bisa ditunda lagi. Silahkan buat kajiannya seperti apa yang harus disolusikan sehingga kuota 250 losen minimal di bulan depan itu tetap terjaga. Saya melihat ini nanti akan PR-nya adalah di CRM, nanti pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Saya pengen tanya dari Om Asep, ini pasti kan banyak beberapa masukan dari teman-teman jaringan dari CRM seperti apa? Coba saya tanya Om Asep seperti apa? Satu, Om, yang jadi pertanyaan jaringan itu satu kualitas. Nah, satu ini kualitas, jadi kualitas produk itu yang harus diperbaharui dan diperbaiki. Yang kedua itu jaminan 10 hari siap kirim. Nah, itu yang menjadi amunisi dari jaringan itu sendiri. Yang terakhir itu adalah jaminan free ongkir. 3 hal yang sangat krusial di jaringan kami. Jadi sebenarnya tidak ada hal baru ya. Ingat, tidak ada hal yang baru. Jaringan ini sebenarnya kenaikan harga apapun hanya mengupdate diri kita itu harus lebih baik dari hari ini. Saya tanya Om Wisnu, masalah free ongkir ini Om Rio belum ada ya? Om Galih, gimana kondisi free ongkir Om Galih? Kalau untuk free ongkir dipastikan bahwa itu sudah akan jadi jaminan ya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia pun juga pastinya akan kita sediakan terkait dengan free ongkir, tapi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Tapi dipastikan itu menjadi jaminan ke seluruh Indonesia. Free ongkir jaminan. Untuk masalah kualitas, ini saya mewakili dari Om Andri. Seperti apa kualitas Om Andri? Secara kualitas di perbaikan ini atas komplain beberapa waktu kemarin menjadi koreksi juga di internal kita Pak. Pertama dari kualitas kain, kedua dari kualitas jahit maupun dari kualitas produk secara menyeluruh itu sendiri. Terlebih misalnya sampai hari ini masih banyak terdapat reject sampai di user. Langkah ini akan segera kita minimalisir di internal kita. Untuk mesin hari ini masih menggunakan teknologi Mimaki. Terus untuk 10 hari siap kirim di Om Heru bagaimana? Terus yang di 10 hari siap kirim kalau dari kualitas sudah dijelaskan sama Om Andri, yang jelas menambahkan lagi mengenai perbaikan kualitas. Kemarin sebelum rapat ini diadakan, memang sudah ada penyampaian dari CRM dan juga Minjos kepada produksi untuk perbaikan kualitas. Yang jelas langsung kami buat timeline-nya, Om, untuk di akhir bulan ini sama bulan Januari ada beberapa perbaikan pola dan juga evaluasi terkait kualitas pada garment. Itu sudah kita atur timeline-nya dan akan kita laksanakan sesegera mungkin. Kemudian untuk timeline 10 hari siap kirimnya, itu kita sudah bersinergi dengan mekanik dan juga HRD terkait penyiapan atas mesinnya dan juga komposisi SDM karyawannya, supaya nanti ketika misalnya ada lonjakan kuota ataupun memang ada overload pesanan yang masuk, itu sudah kita persiapkan sedari dini, jadi kita akan lebih siap lagi. Terbukti juga kemarin setelah adanya kendala terkait supply, untuk normalisasi juga kita tidak lebih dari butuh 10 hari untuk penyelesaiannya gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang duduk di sini nanti tolong dibahas. Oke, apakah Minjos hari ini bisa dihadirkan? Saya tanya. Bisa ya berarti ya, Minjos hari ini bisa dihadirkan karena memang ini secara konsekuensinya nanti komitmennya nanti adalah Januari naik harga, tapi kuota tetap 250 dosis. Tolong dicek marketing seperti itu. Kenaikan harga, free ongkir dan jaminan 10 hari siap kirim itu menjadi hal yang 100% harus dijamin. Oke. Pasca ini silahkan nanti ada dari Minjos kawal terus perihal apa yang bisa diberikan di Januari ini secara lobby-lobbynya atas transisinya dari naik harga ke promo yang akan di lobby di Minjos. Om, silakan lanjut Om. Oke, siap itu.
itu kita harus punya value lebih Mas untuk jaringan, dan ini tidak bisa ditawar. Kita harus punya sesuatu yang lebih supaya jaringan ini mau gerak. Dari manajemen apa yang bisa ditawarkan Mas? Tolong bantu kami. Siap. Apa ya? Mungkin kemarin kita sudah menghitung juga ada opsi untuk di teman-teman jaringan, apakah bisa jika nanti bulan ini Desember 2022 closing 15,9, kami akan berikan promo 2+1 all pola jersey tanpa syarat, tanpa ada jaket, itu enggak 21, semua 21. Semua 2+1 ya? Tapi jika tidak di 15,9 itu nanti kita akan menurunkan, paling batas aman kita adalah 4+1 dan 11+1. 4+1 untuk yang suite, 11+1 untuk yang standar. Intinya jaringan harus bisa melakukan apa? Jaringan harus melakukan apa supaya manajemen bisa mengeluarkan 2+1-nya? Oke. Di absen publik nanti yang dari Minjas ya, nanti bisa mengomando 15,9 sama dengannya 2+1. 15,9 miliar sama dengan 2+1 di tanggal 31 Desember 2022 ya. Closing omset manajemen ya. Betul. Jika tidak 15,9 maka akan ke 4+1 suite, 11+1 standar. Jadi ini memang PR Minjos banyak sekali karena harus membawa jaringan untuk sampai di omset 15,9 miliar di akhir Desember. Ya. Ketok palu ya Mas? Ya. Baik, akan sampaikan ke jaringan supaya ini bisa dilanjutkan ke semua jaringan dan ini menjadi semangat yang luar biasa. Terima kasih. Ya.